Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1 subtema 3. Halo anak-anak soleh-soleha. Hari ini kita ketemu lagi. Kita akan dalam pembelajaran online. Semoga anak-anak sehat dan tetap semangat. Baiklah, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri hari ini ya. Jadi anak-anak, hari ini anak-anak siapkan untuk masa depan. Masih ingat pelajaran pekan lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, pelajaran kita membahas tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan ringkasan ya. Bisa saya ulang lagi ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok yaitu inti atau ide dari sebuah paragraf atau karangan. Letaknya bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jika ada kata penghubung seperti maka, dengan demikian, maka itu gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Selanjutnya, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung yaitu kalimat yang menjelaskan ide atau inti dari sebuah paragraf. Biasanya gagasan pendukung itu terletak setelah gagasan pokok ya. Atau kalau misalnya gagasan pokoknya ada di akhir paragraf, maka gagasan pendukungnya ada di awal paragraf ya, karena dia yang menjelaskan inti dari sebuah paragraf atau cerita. Kemudian selanjutnya kita bahas lagi tentang ringkasan ya. Nah, nanti anak-anak bisa ajarkan gimana cara meringkas ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang ringkasan ya. Saya ulangi lagi, ringkasan yaitu menceritakan kembali isi dari cerita dengan kalimat yang jelas, singkat, dan dapat dipahami ya. Jadi ringkasan itu kita meringkas ya, atau menceritakan kembali, tapi bukan menyalin sebuah ceritanya ya. Jadi anak-anak di sini bukan menyalin ya. Kalau meringkas itu lebih kepada menceritakan kembali si buku, bisa dengan kalimat atau kata-kata dari anak-anak yang mudah dipahami. Yang penting informasi yang disampaikan itu jelas, lengkap, dan dapat dipahami ya. Hari ini kita akan membahas tentang buku tematik 4A halaman 114 ya. Silakan anak-anak siapkan buku tematik 4A-nya dan alat tulisnya. Kemudian siapkan handphone atau laptop kalian untuk menyimak materi di YouTube atau PowerPoint yang nanti Ustazah akan kasih ya. Karena kita masih belajar online, maka anak-anak tolong siapkan handphonenya atau laptopnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peta pikiran nih ya. Peta pikiran yaitu anak-anak bisa lihat kan contohnya. Nih, cara membuat peta pikiran seperti ini, yaitu ada gambar-gambar, kemudian juga di situ juga bisa anak-anak berkreasi untuk membuat peta pikiran. Ini salah satu contoh peta pikiran ya. Nah, sekarang kita pelajari apa itu peta pikiran. Ya, di sini peta pikiran adalah rangkuman atau ringkasan yang disajikan dalam bentuk diagram atau gambar ya. Jadi kemarin kita sudah belajar rangkuman, sekarang kita belajar tentang peta pikiran, di mana peta pikiran itu sama seperti rangkuman, hanya dibedakan dia bisa berbentuk diagram atau gambar. Manfaatnya yaitu agar kita memahami isi cerita, kemudian cara memahami isi ceritanya itu lebih cepat dan mudah untuk mengingat. Pastinya lebih menarik ya, karena anak-anak bisa buat gambar-gambar macam-macam. Nah, di situ peta pikirannya itu sesuai dengan apa yang anak-anak baca dari cerita tersebut ya.
Selanjutnya, mari kita kerjakan kegiatan 2, halaman 114. Ya, sudah disiapkan bukunya? Oke, kita lanjut ke halaman 114. Nah, siapa yang tahu ini apa ya? Iya, ini adalah gudeg. Siapa yang suka makan gudeg? Atau siapa yang pernah ke Yogyakarta? Pasti anak-anak menemukan makanan khas tersebut. Ya, ini namanya gudeg. Ya, sekarang kita akan membuat peta pikiran dari makanan gudeg. Anak-anak silakan baca bukunya halaman 112 tentang gudeg makanan yang melegenda ya. Setelah anak-anak baca bukunya halaman 112, maka kita akan membuat peta pikirannya. Ini saja udah buat ya. Peta pikirannya seperti ini. Yang mana di buku 112 kalian sudah baca. Kemudian setelah itu, setelah kalian udah baca, nah kalian buat nih. Kira-kira peta pikirannya yang tadi tentang apa ya? Iya, tentang gudeg makanan tradisional Yogyakarta. Nah, di dalam cerita itu silakan anak-anak buat peta konsepnya. Entah itu tentang asal-usul gudeg, kemudian juga sejarah gudegnya, kemudian bahan-bahan gudegnya, atau jenis gudegnya ya. Nah, di sini saja sudah buat peta konsepnya. Anak-anak bisa langsung disalin di bukunya halaman 114 ya. Boleh seperti yang kayak Ustazah buat atau bisa lagi anak-anak buat peta konsep sendiri sesuai dengan yang anak-anak pahami di buku halaman 112 ya, seperti itu. Nah, silakan anak-anak kerjakan di bukunya di buku halaman 114 tentang peta pikiran. Bisa juga tadi yang contoh seperti Ustazah atau anak-anak bisa buat peta pikiran sendiri ya. Tugasnya dikirimkan boleh di GCR atau juga boleh kirim gambar ke nomor Ustazah. Kemudian batas pengumpulannya yaitu pukul 9 ya. Ustazah berharap setiap ada tugas anak-anak langsung kerjakan pada jam pelajarannya ya, sehingga nanti setelah selesai tugas dari sekolah, anak-anak bisa istirahat, anak-anak bisa bermain jika pekerjaannya sudah. Nah, mungkin itu saja dari saja. Semoga anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.